Boleh agak mundur sedikit, Mas? Oke. Ya. Siapa? Udah semua? Udah, suara? Jadi apa yang mau ditanyakan gitu? Oke, mungkin buat LMKM untuk sidang tadi Oke, seperti oke. apa? Jadi satu aja. Ya. Rekan-rekan sekalian, kami dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sebuah lembaga bantu negara, bantu pemerintah non APBN. Pertama sekali kami bersyukur sekali bahwa di forum Mahkamah Konstitusi ini forum yang sangat mulia untuk dengan penuh kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi kami menyampaikan pikiran-pikiran mendasar tentang mekanisme tata kelola, norma-norma hukum, dan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Dan sebagai lembaga bantu pemerintah, kami tunduk taat dan patuh kepada undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri hukum dan lain sebagainya sesuai dengan mekanisme regulasi yang ada. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ada gagasan apapun terhadap pemaknaan dari undang-undang itu di dalam praktek, silakan saja disampaikan oleh siapapun, itu kebebasan berpendapat, tapi tentunya disampaikan di forum-forum yang tepat gitu. Oleh karena itu LMKN dengan penuh sukacita menghadiri sidang ini, apalagi diminta dipanggil oleh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskannya. Kami juga dalam hal mekanisme tata kelola sangat transparan. Tadi ada pertanyaan misalnya bagaimana mendistribusikannya. Nah, kami mendistribusikan berdasarkan data yang ada dan juga hybrid ya, dengan karena ini sistem blanket license. Pendistribusian itu dilakukan kepada pemberi kuasa atau anggota itu melalui masing-masing LMK. LMKN tidak membagi distribusi kepada orang per orang dan lain sebagainya, tapi kepada masing-masing LMK, karena pemberi kuasa ini terhimpun di beberapa LMK. Dan LMK hak cipta itu ada 5 yang punya izin operasional, kemudian ada kurang lebih 10 yang juga hak terkait yang punya izin operasional. Nah, dari perintah undang-undang maksimal digunakan 20%, itu 20% itu terdiri dari LMK 10%, petugas collecting yang terdiri dari petugas-petugas dari LMK itu 8%, dan LMKN menggunakan 2%. Jadi akumulasi dari semua itu adalah 20%, LMKN hanya 2%. Baru tahun ini kita coba membicarakan dengan seluruh LMK bagaimana kita mengatur supaya dia menjadi 5%. Yang pertama, yang kita kelola ini sekarang ini yang analog. Yang digital itu masih dikelola oleh WAMI, LMK WAMI. Nah, ini juga royalti yang kita maksudkan yang diselenggarakan oleh LMKN ini hanya royalti untuk hak mengumumkan atau performing rights, bukan mechanical rights. Jadi biar publik tahu bahwa royalti itu ada mechanical dan ada performing rights. Yang diatur oleh LMKN sesuai dengan amanat undang-undang itu hanyalah performing rights. Itu ada 14 komponen. Nah, itu ada, tinggal di googling aja sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Begitu besaran 14 subsektor itu. Termasuk digital, semua itu, seluruh LMK itu dalam tata kelolanya itu one gate policy, hanya satu rekening di LMKN. Jadi bukan LMK tadi sendiri-sendiri terus memberikan tarif pun diatur oleh pemerintah gitu kira-kira. Dengan LMKN menolak permohonan ini, berarti LMKN merasa kalau
undang-undangnya sendiri sudah cukup jelas dan nggak perlu ada. Iya, undang-undang ini kan setiap pasal itu berkaitan. Jadi jangan baca pasal 9 saja terus yang pasal lain itu terabaikan gitu. Dan itu jelas diatur kok. Sudah dipertegas lagi dengan peraturan pemerintah. Kemudian besaran tarif pun sudah diatur melalui peraturan Menteri Hukum dan HAM. Coba bayangkan kalau setiap pemilik hak cipta itu dia mengenakan tarifnya sendiri-sendiri. Memangnya undang-undang ini untuk orang populer saja atau orang untuk siapa saja memberikan tarif? Kan tidak. Hak eksklusif juga harus diatur dalam tata kelola bernegara ini, berbangsa ini. Aduh, tapi saya nggak mau masuk situ karena di Mahkamah Konstitusi kan kita udah bicarakan semua. Kita menghargai juga pandangan-pandangan siapapun karena ini kebebasan berpendapat. Tapi di ruang-ruang publik itu teman-teman juga menurut itu narasi yang jangan membuat dia jadi instabilitas dan lain sebagainya. Undang-undang ini jangan juga diartikulasikan individual, liberalistik, kapitalis, lalu meninggalkan norma-norma kegotong royongan yang diatur dalam aras konstitusi kita, aras Pancasila. Ada keseimbangan antara hak-hak pribadi dan hak-hak komunal. Begitu. Tapi biarlah Mahkamah Konstitusi lah yang akan memberikan putusan. Pak, mungkin di MK ini kan ada sebelumnya ada juga uji material yang mempertanyakan legalitas LMKN dan LMKN. Yeah. Walaupun NO kan nggak dilanjutin. Nah, LMKN sendiri bisa jelasin nggak legalitas LMKN itu? Legalitas LMKN itu baca aja undang-undang, perintah undang-undang kan. Karena dia di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 89 jelas tertulis. Bahkan di peraturan pemerintah juga hanya bisa mendapatkan hak ekonomi melalui LMK. LMK ini ada sekian banyak di Indonesia, bisa lebih banyak lagi karena diatur dalam undang-undang. Semua itu harus one gate policy. Coba bayangkan kalau masing-masing LMK membuat tarif sendiri, kolek sendiri, distribusi sendiri. Kan ini kita bernegara loh, berbangsa loh. Nah, tertib kegiatan melakukan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian negara hadir melalui undang-undang. Gitu. Siap? Oke. Kalau ada perlu tambahan info, hubungin kantor aja. Siap, Mas Maki.